Hi, welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Seperti biasa, buat kalian yang nontonin channel YouTube aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel Speak Up. Nah, seperti kalian ketahui, beberapa hari ini Indonesia lagi viral dengan hashtag Gilang Bungkus. Gilang Bungkus. Pasti kalian sudah pada tahu kan bahwa lagi ada nih pelecehan seksual melalui media sosial seperti ini juga, yang menyuruh orang-orang untuk menyuruh beberapa korban untuk mengikat dirinya seperti jenazah. Lucu ya, dan beberapa beranggapan ini adalah fetish terhadap kain jarik atau terhadap bungkus membungkus mungkin ya. Jadi ada sih yang namanya fetish itu kan ada berbagai macam jenis ya. Kali ini kita akan ngebahas fenomena itu dengan salah satu orang yang out of the box ya kalau menurut aku, dan kita langsung aja deh menghubungi Kak Letisa dan kita akan ngebahas soal fenomena fetish di Indonesia. Halo, selamat siang Kak Letisa. Ketemu lagi kita. Halo. By the way, udah dengar belum kabar yang lagi heboh nih di Twitter, di Instagram, di media sosial? Ini lagi hebohnya itu soal salah satu mahasiswa. Nah, kita kemarin kan bahas PTN di Malang. Nah, ini PTN di Surabaya nih, Mbak. Ada lagi nih kasus yang serupa, masuk kategori pelecehan seksual tapi berbeda jenis ya. Wow, itu banyak banget ya. Nah, kali ini adalah kasusnya tentang fetish, tapi fetish sama kain jarik atau bungkus membungkus kayak lepet itu loh, Mbak. Jadi dia tuh kalau ngeliat orang dibungkus kayak lepet itu horny gitu loh. Berasa kayak oh my god. Itu gimana nih tanggapannya Mbak terkait lagi viralnya isu ini? Kayak merasa seksi gitu ya. Oke. So, wait, aku baru sadar satu hal. Jadi aku coba mau pakai headset ya. Oke. Oke, so honestly aku tuh sebulan ini tidak mendengar berita apapun karena lagi fokus sama novel dan buku-buku yang lagi aku kerjain. Luar biasa. Nanti kalau udah jadi Oke, dipromoin di sini ya, Mbak ya. Oh, sip. Kita review Ada bareng ya nanti. ada 2 buku anak-anak. Bedtime story. Ini lagi nunggu ilustratornya selesai. Biasalah artis itu kan pasti molor. Terus ada 1 novel yang realistis, 1 novel based on true, yang realistis based on true story, 1 novel yang lebih parah daripada 50 Shades of Grey. Oh really? Wah, penasaran banget ini. Ya. Nah, itu karena aku juga gini, aku sebenarnya agak capek sebenarnya kalau misalkan ngelihat banyak masalah kasus seksual yang sebenarnya ini tuh sangat bisa ditangkis kalau Indonesia punya pendidikan seks yang benar. Dan sekali lagi, agama dan ilmiah dan ilmu itu sebenarnya bisa berdampingan. Oke? Bisa koeksis. Permasalahannya adalah beberapa orang yang wow itu bahas ini tuh tabu, seperti yang pembahasan awal-awal kita. Kamu tahu kita seks tabu. Iya, setelah bahasan kita awal tentang kenapa seks itu tabu, banyak yang ting-dong hubungin aku, terus aku bilang, sebenarnya gue nggak harus ngomongin satu-satu gitu kan. Kalau mau melihat bagaimana perbedaan Indonesia dan luar negeri itu udah jauh banget, udah banyak sumber gitu kan, nggak harus aku yang menjelaskan. Permasalahannya adalah dengan dunia digital sekarang ini, makin banyak orang yang bisa mengekspos dan terekspos, oke?
kalau kita belajar sejarah dari zaman dulu, mau dari Serat Centini, Kama Sutra, apalah itu, penyimpangan seksual sama fetish itu banyak gitu loh. Tapi kan zaman dulu kita mau ngirim pesan aja masih pakai burung merpati, ya kan? Nah, Jadi di nggak zaman terekspos. seperti fetish yang seperti tadi, atau kayak kemarin sempat sih aku baca yang headline pencuri pakaian dalam wanita tuh, akhirnya bisa terekspos hanya karena sekarang kita punya better way of to communicate with people and to link with global, ya kan? Jadi sekarang yang aku bahas adalah yang pengen aku kasih opini adalah, oke, kenapa kok seseorang tuh bisa fetish? Karena dari pengalaman aku belajar, terus aku juga punya klien curhat. Aku nggak bisa ngomong klienku siapa karena itu personal related. Dan aku tidak membuka pelang, ini saya praktek konsultasi psikolog, memang enggak. Tapi naturally klien-klien ini datang come to me for advice gitu. So mudah-mudahan aku bisa ngasih perspektif yang baru nih sama dari opini-opini aku. Sekarang enlighten me, ini masalahnya apa, yang kamu tanyain apa? Jadi gini, lagi viralnya fetish, mungkin kita bisa ngebahas soal banyak orang yang nggak paham tentang fetish itu apa. Banyak yang bilangnya, ini PK atau menjudge seseorang dengan kelainan tertentu. Nah, mungkin Mbak bisa menjelaskan tentang fetishnya apa sih? Oke, before I got that, aku tanya, kamu punya warna favorit nggak? Ada dong. Apa tuh? Punya dong. Warna apa? Iya, aku suka warna putih sama warna biru. Oke, jadi gini, setiap orang, misalkan aku suka warna apa ya? Aku semua warna suka sih, tapi kalau baju kebanyakan hitam. Ini aja warna kuning karena ada gambar kamera. Ya kan kamu fotografer ya. Iya ya. Jadi gini, aku adalah tipe orang yang berusaha untuk lepas dari attachment. Oke, attachment aku nggak punya warna favorit, nggak punya makanan favorit, nggak punya minuman favorit, tidak punya movie favorit, nggak punya song favorit. Kenapa? Karena ketika aku ada attachment terhadap sesuatu dan aku terlepas dari itu, atau ada orang yang mengancam aku terhadap attachment itu akan menjadi masalah buatku, masalah inner peace, ketenangan duniawi. Sorry itu aku belajar ini dari Dalai Lama ya, dari Buddha, dari Buddhism. Nah, ada orang yang memang suka dengan sesuatu dan itu kebahagiaannya. For say, dulu waktu aku masih kecil, aku tuh seneng banget warna ungu. Warna janda katanya ya? Warna janda, tapi ungu yang lila, bukan ungu yang mengarah ke magenta atau deep blue. Ini kalau cowok yang dengerin, wah ini cewek kalau udah ngomong masalah warna bisa taupe, beige, khaki dan lain-lain, kita lebih detail kan? Oke. Ungu tuh ada gradasinya karena aku lebih suka yang light. Oke. Kenapa? Karena pada dasarnya begitu aku masuk belajar psikologi nih di college, aku yakin bahwa itu bukan warna yang aku sukain sebenarnya waktu aku kecil. Tapi karena kakakku suka warna ungu dulu, dan aku berusaha bonded with my sister. Get it? Okay. So I try to like violet, purple, to get acceptance from her, dari kakakku. Karena aku dibesarkan terpisah. Aku di Jakarta, kakakku di Malang. Waktu kami kecil. Jadi beda ya, oke. Jadi segala sesuatu itu kadang mengandung makna di balik tersendiri. Nah, begitu aku udah beranjak dewasa, melewati puber, masuk dewasa awal, aku pikir color itu, apalagi belajar fotografi ya, kita akan belajar bahwa semua warna itu sebenarnya bukan cuma punya daya tarik sendiri, bukan punya makna, tapi juga ada keseksian di situ. Nah, in case misalkan kalau kita mau mengaitkan sama fetish, ada loh orang yang suka pasangannya, aku pengen kamu pakai lingerie warna pink atau warna hijau gitu kan, hijau yang nggak umum banget. Kenapa hijau gitu? Hijau kayaknya nggak romantis banget gitu kan? Romantis banget. Tapi ada gitu loh. Terus ada yang, aku lebih suka motif leopard, ya kan, seksi atau
Lebih garang gitu ya. Jadi warna, motif, bentuk, apalagi pattern, tekstur, segala yang kita persepsi dari 5 indera kita ini, itu bisa membentuk kesukaan seseorang terhadap sesuatu. Nah, di situ fetish berkembang. Awalnya, semua orang pasti senang. Misalkan, aku lebih suka lipstik warna nude, gitu kan. Oh, kalau aku lebih suka lipstik warna gotik. Itu juga tergantung perkembangan masing-masing dan experience. Kalau aku ditanya mana yang normal, nggak ada 7 billion people in the world. Once again, aku bilang, tidak mungkin ada orang yang persis sama. Mungkin ada grup yang, oh ya kita grup yang suka warna merah gitu kan. Oh kita grup yang suka misalkan bau melati gitu atau Ya bau banyak itu kayak gitu. Sampai itu menimbulkan karena adanya kesukaan menimbulkan suatu komunitas kan biasanya. Ada kalian suka warna ini kita bikin komunitas blue girls, blue squad atau apa kayak gitu kan ya? Kan banyak kayak gitu. Iya, betul. Nah, di Indonesia sayangnya karena perkembangan sex education itu melambat, akhirnya tidak ada grup yang menampung komunitas yang fetisnya seks. Got it? Mungkin ada, Mbak. Cuma kayaknya nggak terlalu diekspos Underground. ya kayak Itu gitu. dia. Mungkin ada. Karena itu Aku tadi. sempet tahu ada chat grup tentang grup seks. Dia tuh kayak nge-share videonya dia lagi onani atau pokoknya punya satu grup yang suka onani gitu. Jadi mereka mungkin nggak saling tatap muka, itu grup WhatsApp itu herannya kok. Nah, tapi karena ya itu tadi karena orang Indonesia ini yang masih tabu dan masih memiliki apa ya kayak malu lah ya. Jadi nggak di blow up kayak kebiasaan-kebiasaan lainnya gitu. Oke, jadi kalau aku belajar di luar, termasuk dua mantanku itu orang Belanda. Terus mereka juga cerita nih ngasih tahu kan, oh di sana tuh gimana gitu. Terus aku sampai penasaran. Kalau BDSM tuh apa sih gitu kan, tanya-tanya Apa gitu itu? kan. Terus habis gitu aku cari tuh kategorinya banyak-banyak. Terus ternyata ya ada satu kategori bondage yang ngiket-ngiket tuh, Ya. ngiket-ngiket orang gitu. Itu ternyata bukan cuma di Belanda aja, di mana-mana, sampai di Jepang juga ada. Kalau kamu nonton Netflix yang yang itu loh reality show Hot Woman sama Hot Man di satu resort, terus mereka spend 1 month together. Ya aku tahu itu. Ya aku tahu reality show-nya Hot to Handle gabungan kalau sama nggak salah. Indonesia. Iya, tuh Hot to Handle kalau nggak salah Ya, itu. wah itu keren loh, aku suka loh itu. Nah, itu kita belajar banget tentang bagaimana orang berperilaku seks sebenarnya. Oh, kenapa kok dia menjadi daya tarik ini, kenapa dia menjadi daya tarik ini. Oke, di situ ada satu sesi di mana ada fetish bondage yang dari Jepang. Aku lupa bahasa Jepangnya apa, istilah Jepangnya itu apa lupa. Tetapi sebenarnya bukan karena itu menunjukkan violence atau dari talinya, bukan bondage. Wah, ngelihat tali terus on gitu kan. Enggak gitu. Tapi itu adalah simbol. Jadi perilaku kita itu sebenarnya terbentuk dari layer of conscious. Ya nggak? Oke. Contoh, aduh aku pengen makan burger nih. Pengen banget makan burger. Nah, terus kita cari excuse. Kita lagi diet. Ini conscious kan? Like, say, evil sama devil lah ya. Ada kontradiksi. Ya, tapi burger tuh nggak sehat. Itu junk food gitu kan. Oke, di counter nih. Tapi kan kita bisa ke restoran yang burgernya dimasaknya homemade, pakai chef. Oke, wah ya healthy burger dong. Berarti kan, gitu kan? Bukan yang prepaid gitu. Oke, healthy burger, kita pergi ke restoran, chef. Ada counter action lagi. Wah, tapi kalau kita makan di 5-star Michelin Hotel yang punya restoran yang punya burger mahal gitu kan. Terus, iya Jadi nggak? banyak Ada konflik counter ya? lagi. Mahal, tapi sekali seminggu aja atau sekali sebulan aja gimana cukup. Yang penting kan dapat quality daripada kuantitas, ya kan? Di counter lagi nih. Terus gini, oke kita makan di tempat mahal, apa makan doang? Gimana nanti penampilan dan lain-lain? Akan ada debat terus sampai akhirnya keluar
ada satu yang menang, tapi di sini ada promo burger, ya udah itu aja. Bagaimana kita menentukan perilaku kita, behavior kita juga gitu. Wah, gue tertarik nih sama dia. Wah, tapi kayaknya gue nggak punya apa-apa nih, she's out of my league, gitu kan istilahnya. Wah, kayaknya bukan level gue nih. Wah, terlalu berangan-angan lah untuk bisa deketin dia, gitu kan. Nah, tapi akhirnya apa yang terjadi? Membayangkan dia yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak kita bisa harapkan ini, diimajinasikan menjadi milik kita. Karena tidak ada real action yang semudah memutuskan makanan atau baju atau benda, ya nggak? Oke. Karena ini menyangkut tentang perilaku seks orang lain. Oke? Akhirnya ketika tidak ada power, tidak ada kontrol terhadap orang lain, fetish itu keluar. Misalkan, dia cewek yang gue taksir, dia seneng pakai apa ya, misal, pakai, kamu tahu bebop nggak? Sepatu yang tebal kayak Spice Girl gitu kan. Oke. Wah, itu cinta pertama gue nih, dia stylenya seneng pakai bebop. Nah, masalah si cewek itu kenapa dia suka bebop itu bukan urusan si cowok kan. Akhirnya yang cowok ini membayangkan fetishnya terbentuk ketika dia jalan ke mall, ngelihat toko sepatu ada bebop stylenya, dia inget first love-nya dia yang nggak pernah kesampaian, langsung on. Oke, ini satu kasus. Oh iya. Jadi apapun fetishnya orang, itu kita nggak bisa yang, wah lo kok serem sih, itu gimana? Jawabannya sederhana. Pasti ada orang yang punya fetish, itu pasti ada keinginan untuk mengontrol sesuatu yang dia pikir tidak bisa kesampaian atau attachment. Jadi itu asal mulanya orang bisa fetish ya. Ya, aku keingetan film Sex in the City loh, Mbak. Aku lupa Sex in the City yang pertama atau kedua. Di situ kan juga pernah ditampilin ada seorang pramuniaga gitu yang dia itu alasan dia bekerja di toko sepatu ya karena itu dia fetish sama sepatu. Jadi dia berasa kayak on kalau bisa masangin sepatu ke orang-orang kayak gitu. Nah, itu mungkin juga ada. Nah, penyimpangan seksual itu begitu banyaknya sampai society kita secara umum atau secara majority harus ngasih draw line, ya kan? Line-nya di mana nih? Mana yang bisa ditolerir, mana yang enggak. Ini dia yang menjadi masalah. Tidak semua orang paham tentang garis besar hukum ini. Hukum itu mengatur bahwa ketika kamu berbuat sesuatu yang mengganggu orang lain, ya kamu akan harus bertanggung jawab tentang itu kan. Itu basicnya seperti itu. Ketika ada orang yang punya fetish dan dia menyimpan untuk punya dirinya sendiri, nggak masalah dong, ya kan? Suka-suka dia gitu kan. Bahkan orang Jepang produksi bantal bentuk orang terus bilangnya waifu, ya udah itu urusan dia gitu loh. Dan itu urusan produsen, pebisnis untuk menggunakan para fetish ini membeli produk mereka. Dan sekarang banyak fetish yang diciptakan untuk bisnis. Ya nggak? Karena kita harus menjual sesuatu. Kita harus menjual sesuatu nih. Apa nih gitu? Apa yang menarik buat lo? Oke, kalau lo nggak mau ini, gue punya barang ini. You can find every kind of toy sex nowadays in online shop. Benar banget. Dan permasalahan yang tadi kamu bilang fetishnya dibungkus jarik, pocong, itu kan simbol kematian. Ya, jadi dia suka kalau orang diikat-ikat, dibungkus gitu, terus nggak hanya dibungkus tapi juga diikat. Habis dibungkus nih ya, terus diikat. Nah, it's a symbol of power kan? Over somebody's death itu symbol of power gitu loh. Entah dia punya masalah, misalkan unsettling mantannya atau first love-nya die gitu kan, atau memang dia berharap bahwa dia pengen merasakan surga dunia sebelum dia mati gitu, karena dia tidak pede bahwa dia akan mendapatkan wanita idaman lah atau pasangan idaman. Aku nggak tahu dia straight atau gay loh ya, pokoknya istilahnya. Kebanyakan korbannya ini cowok, jadi kemungkinan kayaknya dia juga ada penyimpangan seksual juga. Oke, so let's say kenapa pocong ya, karena itu budaya kita ya. Iya, aku juga nggak tahu. Gue nggak tahu kali itu. Sekarang gini, lo salah banget kalau misalkan
kayak orang Mongolia yang orang meninggal, terus kita chop, terus kita stoneberry yang kita taruh di perbukitan tinggi supaya vulture burung pemakan bangkai itu Oh iya, makan jasad manusia. Kan ada yang seperti itu. Kenapa? Karena it takes so much energy untuk menggali kubur. Jadi setiap culture, setiap budaya punya cara untuk dealing with death. Iya. Oke. Cuma ya itu tadi, ini fetish ngelihat kayak orang dilepet gitu kok on. Itu kadang yang sampai-sampai ada yang paling ngakak nih Mbak ya, ada komen netizen nih ya, kan banyak nih yang komen. Cuma yang paling aku hafal tuh gini. Wah, ini kalau semisal Gilang ketemu pocongnya yang lari. Ya kadang lucu. Cuma ya kadang di situ kan kita kayak kasihan ya, dia dibully tentang kefetisannya dia atau apa gitu. Nah, menurut Mbak Leti ini orang-orang yang punya fetish seperti ini, yang ini kan berbeda ya. Pantasnya diapain sih, Mbak? Pantasnya dipidanakan kah? Pantasnya disanksi? Karena kan itu sudah termasuk pelecehan seksual juga, walaupun nggak apa, tapi kan korban-korbannya merasa kayak harga dirinya diinjak-injak atau apa gitu. Itu gimana menurut kamu? Jadi begitu ya guys ya. Jadi ya udah disimak aja ya, nanti ada episode selanjutnya kita nggak hanya ngebahas soal fetish, langsung stay tune aja di channel YouTube aku Speak Up, dan jangan lupa buat yang belum subscribe ya, supaya aku bisa semangat terus untuk membuat konten-konten yang semoga bisa bermanfaat, mengedukasi kalian dan juga menghibur. Oke, sekali lagi jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Bye-bye.